kemudian, Taeyong sudah melutut di hadapan Yen. Dia sedang mengikat tali sepatu istrinya yang lepas. Tindakannya romantis karena sudah senyum Taeyong. Bukan hanya romantis saja, namun memang sulit untuk Yen mengikat sendiri tali sepatunya. Perbesarnya telah ia menghalanginya. Ya Yen, kini sudah mengandung buah hatinya yang kedua semenjak pulangan mereka dari perbulan madu Yen. 2 minggu kemudian Yen dinyatakan positif hamil. Kini usia kandungan Yen sudah masuk bulan 7, penurutnya sudah membesar dan tentunya jenis kelamin bayinya sudah mereka ketahui lewat pemeriksaan USG. Hasilnya anak perempuan. Taeyong begitu bahagia saat mengetahui Yen mengandung anak perempuan. Keinginannya tercapai untuk memiliki anak perempuan. Bukan hanya Taeyong, Yen, Nyonya Kim dan Tuan Kim pun amat senangnya. Mereka akan memiliki anak yang sepasang membahagiakan. Pada saat trimester kedua, justru Taeyonglah yang mengalami sakit dan ngidamnya. Rasa-rasa sakitnya justru tertular pada suaminya. Setiap pagi, Taeyong selalu mengalami mual-mual dan merasa pusing. Bahkan pria itu merasakan ngidam itu yang justru membuat Yen keteteran untuk menuruti keinginan suaminya. Kata orang tua dahulu, jika sang suami yang mengalami sakit hamil dan ngidam tersebut sangat sayang dengan istrinya. Setelah lulus, Taeyong segera bekerja di perusahaan ayahnya. Jabatan yang diberikan untuknya cukup tinggi. Langkahnya untuk meneruskan perusahaan papanya dimulai dari sekarang. Bahkan Jiwoo sangat antusias saat mengetahui akan memiliki adik perempuan. Dia bahkan terus mengatakan tidak sabar untuk melihat adiknya. Melihat itu, sepertinya Jiwoo akan menjadi kakak yang baik baginya. Taeyong, Yen, dan Jiwoo telah sampai di suatu supermarket. Taeyong mengajak istrinya dan anaknya untuk berbelanja bulanan. Karena masih mengalami ngidam, dia akan membeli suatu makanan dan minuman untuk menuntaskan ngidamnya. Satu untuk Jiwoo dan satu lagi untuk dedek. Senyumnya sambil menunjuk perut besar Yen. Ia tersenyum sambil menjepitkan nasi pipi anaknya yang pintar ini. Ya, adik lahirnya masih lama, jadi nanti saja ya belinya. Saat ini beli hanya untuk kakak saja. Senyum Yen. Jiwoo mengangguk senang. Ayah mana? Tanya Yen heran saat tidak mendapati suaminya di belakangnya. Jiwoo hanya menggelengkan kepalanya, tidak tahu.
Tiba-tiba langkahnya terhenti saat melihat seorang wanita yang sedang berjalan berlawanan dengan arahnya. Wanita itu ikut menghentikan langkahnya akibat pandangannya bertemu dengan Yen. Namun Yen dan wanita itu kembali melangkahkan kakinya. Saat keduanya bersebelahan, wanita itu menyapa Yen. Yen sapanya lembut. Langkah Yen kembali terhenti, kemudian menoleh pada wanita itu. Ini Jewo, kata Yen yang memperkenalkan anaknya. Hai Jewo, senyum Rosie. Halo tante, sapa Jewo ramah. Rosie tersenyum sambil membelai rambut Jewo gemas. Yen melihat Rosie yang terlihat berbeda dari sebelumnya. Tubuhnya dahulu yang kurus, kini semakin kurus. Pada wajahnya pun terlihat seperti kelelahan. Dia pasti telah mengurus anaknya seorang diri. Kau sudah mengandung lagi ya? Tanya Rosie. Yen mengangguk. Pandangan Rosie kembali menatap Jewo. Pandangannya banyak arti, terlihat seperti menyesal dan merasa bersalah. Jewo, tante minta maaf ya, titah Rosie. Minta maaf, tanya Jewo heran. Tante minta maaf kalau segalanya padamu, anak pintar. Rosie kembali membelai rambut Jewo lembut. Tentunya wanita itu merasa bersalah. Dulu dia hampir saja mencelakakan Jewo yang itu masih berada di dalam kandungan Yen. Dia merasa menyesal. Pergi dulu Yen, pamit Rosie yang terlihat terburu-buru. Cinta Yen melihat Taeyong sampai melihatnya. Aku pergi dulu Yen. Sayang, Taeyong kembali memanggil istrinya. Tadi siapa? Temanku, senyum Yen. Taeyong hanya mengangguk paham. Aku ingin membuat ini, dan ini juga. Balas Taeyong yang memperlihatkan beberapa resep pada ponselnya. Yen hanya menggeleng heran. Perlu dipahami saja, memang begitulah sikap orang yang sedang mengidam. Taeyong, Yen dan Jewo telah sampai di rumah. Setelah sampai, segera Jewo ditidurkan di kamarnya karena putra istrinya itu telah mengantuk. Yen dan Taeyong pun telah bergantian membersihkan diri. Suami istri itu tengah mengenakan piyama dan mat sama keduanya sedang duduk bersandar di atas kasur. Iya ma, sayang, sini ayah pijit, senyum Taeyong. Segera Yen meletakkan kedua kakinya membangkang di paha Taeyong. Perlahan Taeyong mulai memijit lembut kaki istrinya. Yen menyadarkan, lalu memejamkan matanya menikmati pijatan suaminya. Kegiatan memijat ini rutin dilakukan Taeyong pada Yen karena istrinya itu selalu merasakan lelah di kedua kakinya semenjak hamil tua. Sayang, bisa aku ingin makan daging asam manis ya, pinta Taeyong.
3 bulan lagi Luna menikah. Aku sempat menurunkan berat badan Tindanya setelah melahirkan. Tidak usah dipaksakan, kau harus tetap makan banyak sambil memberi ASI. Ya juga, namun aku ingin terlihat kurus di pernikahan sahabatku. Luna dengan kasihnya akan menyusun Ian untuk menjalin rumah tangga. Keduanya akan menikah terhitung 3 bulan semenjak sekarang. Ian sungguh senang jika sahabatnya akan menikah. Itu artinya dia tidak merasa sendiri yang telah berkeluarga. Selain Luna, kabar baik juga menimpa pada Sophie, lelaki yang dulu pernah berada di kehidupan Ian akhirnya menemukan pujian hatinya. Betul lama Sophie berusaha melupakan Ian. Akhirnya dia bertemu dengan wanita yang benar-benar dapat mencintainya dengan tulus. Dia membeli perut Ian lembut. Dia dengan seksama melihat bentuk perut istrinya yang bulat sempurna. Bentuk perutmu kok bulat ke bawah. Lucu, berbeda waktu hamil Jewo. Dia meletakkan wajahnya pada perut istrinya lalu sekali menciumnya. Maya sudah tidak sabar menunggu lahir. Uman Taeyong pada bayi di dalam kandungan Ian. Ian menyisir rambut Taeyong lembut. Dia sedang memandang suami tampannya ini yang sebentar lagi akan menjadi ayah muda dengan 2 anak. Ia tak menyangka jika akan memiliki 2 anak dalam usia yang masih muda, namun menjadi pemuda cukup mengasihkan. Nera pasti akan mirip denganmu, cantik sepertimu. Kim Jiwoo mirip denganku karena saatnya dia mirip denganmu. Senyum Taeyong hanya mengangguk saja. Dia berharap kecantikan suaminya dapat tertular kembali pada bayi perempuannya. Kulit putih, bersih, sehat milik Taeyong harus tertular pada bayi perempuannya. Aku penasaran bagaimana bentuk perutmu jika hamil anak kembar ya. Apa sih guys, jangan bicara yang aneh-aneh. Bahkan posisi Taeyong saat ini sudah sedikit lebih tinggi di atas Ian, hampir menindihnya. Iya, lalu mari kita rencanakan memiliki anak kembar. Kau hanya perlu sekali hamil namun dapat melahirkan 2 anak. Ian yang tertahan dengan mencubit kedua bibir Taeyong cukup keras. Dengan ringannya suaminya itu berkata seperti itu. Cubitannya sukses membuat Taeyong meringis dan membelai bibirnya yang sedikit perih. Enak sekali bicaramu ya. Kau yang enak hanya bisa membuat aku yang lelah. Gerutu ya. Jika kau terus bicara jorok, aku pindah ke kamar Jiwoo nih. Ancam Ian. Iya ya, pasrah Taeyong. Beberapa saat kemudian ia tidak lagi mendengar di belakangnya bicara. Taeyong telah diam.
Ia teriak saat ia meniup tengkuk lehernya, atau ia merasakan kegelian saat ia terus menggelidikinya. Peter ya, sudah malam, rambutnya kemana ngantuk ingin tidur senyumnya. Mendengar suara Yen yang memanggilnya ayah dan suara lembutnya membuat detik-detik. Taeyong bahkan mengerahkan giginya mengepalkan tangannya berdiri karena begitu gemasnya dengan istrinya sekarang ini. Ia sangat menggemaskan sehingga keinginannya untuk menyerangnya setiap hari. Entah menurutnya kecantikan istrinya berlebih saat sedang hamil. Untuk usia kandungan yang masih muda, tentu masih ingin menikmati masa muda bersama. Menikah muda tidak seburuk yang menyeramkan yang dibayangkan. Memang pasti terdapat suatu masalah di dalamnya, namun jika keduanya dapat saling mengatasi masalah tersebut, maka akan terselesaikan dengan baik. Kisah percintaan antara Yen dan Taeyong yang begitu abstrak pada awalnya hingga menimbulkan kesakitan yang terdalam akhirnya menempuri